Shalom saudara yang diberkati oleh Bapa di surga. Pagi hari ini Papa punya pesan untuk kita. Di dalam Yakobus pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-10. Dikatakan dalam ayat ini, dia berkata, rendahkanlah dirimu. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan yang maha tinggi. Dan Ia akan meninggikan kamu. Sekali lagi dia berkata, rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan. Dan Ia akan meninggikan kamu. Syarat yang diperlukan untuk Tuhan mengangkatmu, syarat Tuhan untuk membawamu ke level berikutnya dalam semua hal dalam kehidupan. Kunci bagaimana saudara dipromosikan Tuhan dari satu tempat ke tempat berikutnya, dari satu anugerah kepada anugerah, dari satu kehidupan yang penuh kemuliaan kepada kehidupan yang mulia yang berikutnya. Syaratnya adalah ini, rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan. Kerendahan hati bukanlah sebuah anugerah. Bukanlah sebuah anugerah yang sudah bisa berdoa dan berkata, Tuhan buat aku menjadi orang yang rendah hati. Tidak demikian. Kerendahan hati itu dimulai dengan sebuah kesadaran bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang maha tinggi. Tuhan itu Tuhan yang maha tinggi. Kesadaran bahwa Tuhan maha tinggi inilah yang membuat kita tidak bisa, bahkan kita tidak berani meninggikan diri kita. Siapa kita meninggikan diri di hadapan Tuhan yang maha tinggi itu? Jadi kerendahan hati ini terbentuk, terbangun oleh karena sebuah pemahaman, memiliki insight, pengertian bahwa Tuhan dia maha kudus, dia maha tinggi, bahwa Tuhan dia maha segala-galanya. Tapi ini pun tidak cukup. Karena kerendahan hati adalah sebuah pilihan sikap hidup setiap hari. Pilihan sikap hidup yang berkata bahwa aku tidak bisa tanpa Tuhan. Aku tidak mampu tanpa Tuhan. Semua karena Tuhan. Paulus berkata, aku ada sebagaimana aku ada ini karena kasih karunia. Bukan karena aku kuat. Bukan karena aku punya gelar. Bukan karena aku punya pendidikan, gelar doktor. Tapi aku ada sebagaimana aku ada karena kasih karunia. Jadi kerendahan hati adalah sebuah pilihan sikap. It's an attitude setiap hari yang kita harus miliki. Itu sebabnya dia berkata bahwa Tuhan menentang orang yang congkak, tapi kemudian dia memberi kasih karunia kepada orang yang rendah hati. Kasih karunia inilah yang akan meninggikan dan mengangkat kita dan mempromosikan kita. Tapi kasih karunia akan menjauh dari sebuah sikap hati yang angkuh, congkak, sombong, merasa diri kuat, merasa diri hebat, merasa diri bisa dan merasa diri lebih dibanding semua orang yang lain. Nah, bagi orang yang memiliki sikap yang tinggi hati seperti ini, pilihannya dari Tuhan hanyalah engkau merendahkan diri atau engkau direndahkan. Artinya datang dengan sebuah sikap merendahkan diri setiap hari
ketika menghampiri dia, atau Tuhan akan merendahkan saudara. Bagaimana Tuhan merendahkan saudara? Dia merendahkan saudara lewat semua problem yang diizinkan terjadi dalam hidup saudara. Dalam Ulangan pasal yang ke-8 dikatakan di sana bahwa untuk tujuan ini Tuhan membawa bangsa itu melewati sebuah perjalanan di padang gurun. Diizinkan lapar, diizinkan haus, diizinkan kepanasan, diizinkan mereka mengalami segala macam persoalan, pergumulan di padang gurun itu. Tujuannya adalah ini, untuk merendahkan hatimu. Mengapa demikian? Karena kesombongan itu adalah ibu dari semua dosa dan kegagalan. Itu sebabnya diberkata bahwa pride come before the fall. Kecongkakan, keangkuhan selalu mendahului kejatuhan dan kehancuran seseorang dalam kehidupan. Tuhan ingin promosikan saudara. Tuhan ingin angkat saudara. Papa ingin angkat saudara jadi kepala dan bukan ekor. Tapi saudara harus belajar apa artinya jadi ekor sebelum saudara menjadi kepala. Papa berkata dalam ayat ini, rendahkan dirimu atau kamu akan direndahkan. Rendahkan dirimu di hadapan Tuhan, dan Dia akan meninggikanmu. Dia akan mengangkatmu ke sebuah tempat yang kamu belum pernah ada sebelumnya. Dengarkan Papa di surga hari ini. Rendahkan hatimu, rendahkan dirimu, dan lihat, aku akan meninggikanmu. Peninggian dan promosi tidak datang dari kiri kanan, tetapi datang dari Papa di surga, Tuhan Allah yang maha tinggi. Papa di surga memberkatimu, dan ingat, kasihnya Papa bagimu kekal, tanpa syarat, selama-lamanya. Dia menerima engkau apa adanya. Tuhan memberkati.